seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, yang Maha Agung, yang Maha Mulia, teduhkanlah gelombang jiwa kami. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Bapa, berbicara bagi kami di dalam kekuatan kuasa Roh Kudus. Kami dibuat untuk mengerti akan kebenaran firman-Mu. Lalu kami mau mengarahkan hidup kami supaya hidup sesuai dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya.
Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan melihat kebenaran firman Tuhan. 2 Korintus pasal yang ke-5, ayatnya yang ke-9. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini, maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam perjalanan kehidupan ini, manusia pada umumnya akan berjuang untuk mencapai kesuksesan hidup seperti yang mereka inginkan. Tetapi sebagai orang percaya, satu hal yang perlu kita ingat, satu hal yang perlu kita tanamkan di dalam hati dan pikiran kita adalah kesuksesan hidup dunia bukan segala-galanya, tetapi kesuksesan hidup yang sesungguhnya itu adalah ketika segenap kehidupan kita ditemukan setiap hari berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga. Sebab menjadi percuma kita meraih seluruh kesuksesan hidup dunia, tetapi kehidupan kita tidak berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga. Ini akan menjadi sia-sia, saudaraku. Kenapa demikian? Karena kita semua akan menghadap takhta pengadilan Kristus. Mari kita lihat sekali lagi 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-9. Lalu kita lanjut membaca ayat yang ke-10. Sebab itu juga kami berusaha. Perhatikan ada kata berusaha. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Jadi saudaraku, perhatikan baik, untuk menjadi berkenan di hadapan Allah bukan persoalan mudah. Kita harus berjuang, kita harus berusaha. Itulah kenapa firman Tuhan katakan, sebab itu kami berusaha. Tanpa ada perjuangan, tanpa ada usaha untuk menjadi berkenan, tidak mungkin hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Kenapa kita harus berusaha, saudaraku? Karena kita sudah terlalu lama terikat dengan cara hidup dunia yang salah. Cara hidup dunia yang tidak berkenan di hadapan Allah. Sebab cara hidup dunia pada umumnya adalah cara hidup yang dipenuhi dengan keinginan daging. Padahal firman Tuhan katakan, Roma pasal 8 ayatnya yang ke-8, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Inilah yang harus kita persoalkan. Inilah yang harus kita perjuangkan, melepaskan diri dari keterikatan dengan cara hidup dunia, melepaskan diri dari keterikatan dengan berbagai keinginan daging, hawa nafsu diri. Itu tidak mudah, saudaraku. Oleh sebab itu kita harus berjuang sungguh-sungguh, dan tidak ada cara lain selain kita harus mulai menjaga setiap gerak pikiran kita, menjaga setiap perkataan kita, menjaga setiap tindakan kita, supaya apapun yang kita lakukan, semua itu kita lakukan seturut dengan kehendak Allah Bapa di sorga. Inilah yang membuat kita bisa berkenan kepada Bapa. Saudara, dan perlu kita garis bawahi, berkenan di hadapan Allah itu bukan hanya untuk hari ini, atau bukan hanya untuk besok, tetapi di sepanjang umur hidup kita. Selama kita masih ada di dunia ini, kehidupan kita harus ditemukan tetap berkenan. Jadi setiap hari kita harus berkenan kepada Allah. Dengan kata lain, setiap hari kehidupan kita harus ditemukan ada di dalam kesucian dan kekudusan Allah. Oleh sebab itu kita harus berjuang, kita harus berusaha supaya tetap berkenan.
Saudaraku, kalau kita mau belajar dari cara hidupnya Paulus, dia seorang rasul yang luar biasa, melayani Tuhan, memberikan segenap hidupnya hanya untuk pekerjaan Tuhan. Tetapi di dalam perjalanan pelayanannya, Paulus masih memiliki satu kegentaran yang luar biasa di hadapan Tuhan. Paulus masih bisa berkata, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Nah, saudara, perhatikan itu. Paulus yang telah memberikan seluruh hidupnya hanya untuk melayani pekerjaan Tuhan. Bahkan kalau boleh dikatakan ia melayani Tuhan siang dan malam tanpa mengenal waktu, saudaraku. Segenap hidupnya hanya untuk Tuhan. Ia masih bisa berkata, jangan sampai aku sendiri ditolak. Ini artinya ada satu kegentaran yang luar biasa di dalam diri Paulus. Saudaraku, kalau orang seperti Paulus masih memiliki kegentaran, bagaimana dengan hidup kita? Hidup yang hanya hari-hari dipenuhi dengan berbagai keinginan untuk memuaskan hawa nafsu diri yang penuh dengan keinginan daging. Bagaimana mungkin kita tidak merasa gentar di hadapan Tuhan? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sadarlah. Sekali lagi saya mau katakan, sadarlah saat ini. Berjuanglah untuk menjadi berkenan di hadapan Tuhan, supaya nantinya di balik kematian saudara tidak menyesal. Sebab penyesalan di saat itu pun tidak ada arti apa-apa lagi kalau Tuhan sudah berkata, aku tidak kenal kamu. Penyesalan dengan air mata darah sekalipun tidak mengubah segala sesuatu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang yang tidak mau berjuang untuk terus berkenan di hadapan Tuhan, itu artinya ia sedang menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan. Ia sedang menyia-nyiakan anugerah keselamatan yang sudah Tuhan berikan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Orang yang tidak berjuang untuk menjadi berkenan di hadapan Tuhan adalah orang yang menolak keselamatan daripada Tuhan. Saudaraku, untuk apa menikmati hidup dunia ini 70-80 tahun dengan kesenangan-kesenangan hidup, tetapi pada akhirnya ditolak oleh Tuhan dan terbuang ke dalam api neraka? Ini adalah siksaan yang penuh dengan kengerian yang tidak akan pernah berakhir. Saudaraku, oleh sebab itu sebelum terlambat saya mau katakan, bertobatlah. Bertobatlah dan bertobatlah. Berjuanglah untuk terus hidup berkenan, supaya pada akhirnya kita bisa mendengar pengakuan yang terucap dari mulut Allah Bapa di sorga. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Saudara, kiranya kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita semua untuk berjuang menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Allah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa, saudaraku. Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia, sungguh kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang terus menegur kami. Sebab selama ini, kalau harus jujur, kami belum sungguh-sungguh memperjuangkan kekudusan hidup kami. Kami belum sungguh-sungguh menjaga kesucian kekudusan hidup kami. Dan itu artinya kami belum sungguh-sungguh berjuang untuk berkenan setiap hari di hadapan-Mu ya Bapa. Kami sadar Tuhan, tanpa perkenanan-Mu kehidupan kami akan binasa. Oleh sebab itu, biarlah saat ini kami mau ada pada satu keputusan di sisa umur hidup kami yang masih ada di dunia ini. Kami mau terus berjuang, tinggal di dalam kesucian, tinggal di dalam kekudusan-Mu, dan melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu, supaya kehidupan kami semakin hari semakin berkenan di hadapan-Mu ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan ini. Saat ini kami semua mau mengangkat tangan di hadapan Bapa di sorga. Kami percaya Allah Bapa di sorga akan menurunkan tangan dan memberkati kami semua.
Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga. Rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.